pertanyaannya, kenapa Nabi nggak makan? Ya selera Nabi nggak ke situ. Ya, kalau masih ada daging kambing, daging ayam, kenapa mesti makan dob misalnya? Ya kan? Nabi bukan, nggak seleranya nggak ke situ. Dan nggak harus dicontohkan, Nabi itu kalau tidak menyukai makanan, nggak akan menjelekkan makanannya, mendiamkannya. Itulah indahnya. Itulah suami, kalau istri masakin kemudian. Nah. Nasihat dulu. Ya, betul, itu sunnah Nabi. Suami istri masak misalnya, suami nggak cocok, nggak usah komentari makanan, apalagi komentari istrinya. Ya, diamkan saja sudah, dan istri mesti ngerti. Kalau nggak dimakan berarti nggak cocok. Nggak enak ya Pak, nggak enak ya Pak. Udah. Jadi kalau dihidangkan itu ya makan, kalau nggak suka diamkan, nggak usah dicela, masih untung dimasakin. Ya, karena tugas istri itu sesungguhnya yang paling pokok itu tugas istri bukan masak. Ada 2 tugas istri dalam Al-Quran. 2 di Quran surah keempat ayat 34 ini yang paling pokok. Ya, yang pertama, fasalihatu qanitatun. Awas. Perempuan istri yang salihah itu tugas pertamanya qanitat. Dia taat kepada Allah dengan cara menaati pada suaminya sepanjang suami minta yang baik-baik. Masya Allah. Kata suami, mah berjilbab ya, insya Allah Pak. Sayang malam tahajud ya, insya Allah. Sayang nanti menghafal Quran ya, insya Allah. Ta'lim ya, insya Allah. Itu begitu Anda mengerjakan seperti itu ya akhwat, itu tanda ketaatan pertama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Salihah. Tapi kalau minta pada yang tidak baik, boleh menolak dengan cara yang lembut, halus. Sayang buka jilbab ya, aku ada family gathering nih sekarang di perusahaan. Ya, yang lain nggak pakai jilbab, aku nggak enak sama yang lain. Boleh nolak, tapi dengan cara yang halus. Apa? Nah, itu cari masalah. Ya. Ya, sampaikan dengan cara yang lembut. Pak, ini saya diajari berjilbab itu sudah 40 tahun sama mama. Mama sekarang sudah nggak ada. Ini bagian dari bakti saya kepada mama. Saya khawatir ketika dibuka, kemudian saya wafat tanpa jilbab. Bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Rezeki kita sudah diatur Pak, cuman surga kita belum teratur. Aku khawatir berpisah denganmu di surga kelak karena jilbab ini. Itu caranya. Ya, paham? Ya, yang kedua, hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Menjaga nama baik keluarga, khususnya suami, terutama ketika tidak sedang bersamanya di rumah atau dalam setiap tempat. Itu tugas istri, 2 itu. Jaga nama baiknya. Hati-hati. Jadi ketika ada sesuatu pancingan-pancingan cerita yang tidak harus diceritakan, jangan cerita. Nah, ini kadang-kadang, mohon maaf nih, fokus kepada yang lain. Tapi yang pokok ini nggak dikerjakan. Judulnya memang pengajian, tapi pembahasannya sampai ke rumah tangga. Ya, cuy apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bagaimana keluarga? Sehat. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Nyebar. Nah itu ya. Jadi saya kembalikan, pertama, kalau tidak ada contoh bukan berarti nggak boleh. Kalau Nabi kemudian tidak mengatakan atau melakukan, boleh jadi seleranya bukan di situ. Jelas? Khalid harus mencoba. Kenapa Khalid coba? Karena Khalid itu jenderal perang. Kebanyakan di lapangan. Ya, kebanyakan di padang pasir. Padang pasir kapan nemu kambing guling? Kapan nemu sate? Kapan nemu macam-macam? Ayam geprek, ayam lari, ayam bebas, ayam lepas, macam-macam. Nggak ada. Ya. Yang ada itu hewan-hewan khusus tertentu. Bab, kalau nggak tahu hukumnya, gimana mau makannya? Ada hewan tuh, belum jelas hukumnya, tahan lapar. Ada hewan tuh, belum jelas hukumnya, tahan lapar. Musuhnya bilang, nggak usah ditembak, mati sendiri. Ya. Mesti ada hukum, itu dibawa nanti ke konteks kekinian. Yang kedua, ada yang Nabi tidak contohkan, bukan berarti tak harus dicontohkan, karena sudah jelas sifatnya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Setiap perbuatan baik, ucapkan Bismillah untuk mengawalinya. Jelas, selesai. Mau makan, Bismillah. Pakai baju, Bismillah. Ya, mau minum, Bismillah. Mau sholat, boleh nggak baca Bismillahirrahmanirrahim? Boleh, karena sholat itu perbuatan baik. Anda mau kerjakan sholat, niat ya dalam hati. Itu niat. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim, boleh Anda awali ketika kemudian Anda akan sholat. Sholat dibuka dengan takbir. Pembukaan sholat itu takbir. Bismillah itu tabarruk, kalimat yang mengiringi semua kebaikan kalau ingin dibacakan. Silahkan, sah-sah saja. Kenapa Nabi nggak contohkan Ustadz? Dicari mah nggak akan ketemu contohnya. Karena sudah jelas, saking jelasnya nggak usah dicontohin lagi. Kan nggak pernah Nabi contohkan. Makan buah, Bismillahirrahmanirrahim. Makan apel, Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada contohnya karena udah jelas. Kalau yang sudah jelas itu nggak perlu dijelaskan lagi. Semakin banyak dijelaskan, semakin tidak jelas nantinya. Jelas sampai sini? Udah nggak usah dijelasin lagi. Tuh, itu baru 3 tuh. Yang keempat, ada dalil
dalilnya sifatnya samar, nggak kelihatan nyata. Udah contoh nggak ada, dalilnya samar sifatnya. Nggak langsung kelihatan, di Quran dicari, nggak ada. Di hadis sampai kiamat kurang 2 hari, nggak ketemu. Karena samar sifatnya. Tapi hukumnya berlaku. Apa kasus yang paling gampang dipahami? Zakat. Antum zakat pakai apa? Beras kan? Coba cari di Al-Quran, zakat pakai beras, nggak akan ketemu. Demi Allah saya katakan, nggak akan ketemu. Sampai orang ubannya warna merah, nggak akan ketemu. Cari terus. Ya. Hadis nggak akan nampak. Karena yang ditemukan dalam zakat itu, di Quran perintahnya, di hadis rinciannya. Rinciannya pakai apa? Gandum, kurma. Gandum, kurma. Beras, nggak ada. Tuh, itu yang paling dahsyat. Udah contoh nggak ada, dalil pun sifatnya samar. Nggak ketemu tuh. Apakah langsung dikatakan zakat pakai beras? Bid'ah. Nggak bisa. Lihat dulu, maka ulama menyimpulkan, hadza irtun. Ini yang dimaksudkan kurma atau gandum itu makanan pokok. Dalilnya kias, analogi. Karena Nabi itu makanan pokoknya, beliau orang Arab, sampai sekarang orang Arab makanan pokoknya gandum dan kurma, maka yang dilihat jangan gandum dan kurmanya, makanan pokoknya. Di setiap tempat yang makanan pokoknya walaupun bukan gandum dan kurma, maka bahan pokoknya boleh digunakan sebagai bagian dari zakat. Itu hukumnya. Kalau dalil sorihnya nggak kelihatan, nampaknya nggak jelas kelihatan, bukan berarti nggak boleh dilakukan. Nah sekarang di Indonesia kan bukan kurma, bukan gandum, apa makanan pokoknya? Nasi, sumbernya dari beras, makanya boleh berzakat dengan menggunakan beras. Jelas di sini? Nah ini 4 ini boleh. Kalau sama sekali tak ada contoh, sama sekali tak ada dalil, samar pun nggak ada, baru itu yang disebut dengan bid'ah. Sepanjang itu dimasukkan dalam konteks ibadah, bukan adat, bukan kebiasaan. Paham? Nah, ini mesti paham kaidah ini. Kalau tidak paham, jangan bicara hukum. Yang nggak ada contohnya, bid'ah. Sebentar dulu, John. Ya, lihat dulu. Ada dalil nggak di situ? Ya, kalau ada dalil, silakan. Nggak ada dalil, samar, hilang sama sekali, baru kemudian dihukumi. Mengerti? Nah, ini dasar ini penting saya singgung-singgung, karena nanti kita akan terkait dengan ini semua. Kalau yang dasar aja nggak paham, ujung-ujungnya nanti nggak nikah hubungan seksual, jadi halal nantinya, gitu kan? Balik lagi ke situ, udah tinggalin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, hiya ayatun minal fatihati wa min kulli suratin wa hiya madhhabu syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pendapat pertama, kalimat bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dalam Al-Fatihah, juga dalam setiap surah. Bilang ya, termasuk ayat dalam Al-Fatihah, juga dalam setiap surah, selain surah Al-Bara'ah. Ya, misal kalau masuk Al-Fatihah berarti dihitungnya dari bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahi rabbil alamin. 2. Ar-Rahmanirrahim. 3. Dan seterusnya sampai waladdallin. Selesai. Jelas? 7. Jadi masuk. Termasuk ketika masuk surat lain kan dibuka dengan bismillah juga di mushaf. Itu kata Al-Imam Asy-Syafi'i, itu masuk juga bagian dari surat itu yang harus dibaca tentunya. Ketika pindah Al-Baqarah, baca dulu bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alif lam mim. Baca. Ya. Nah, konsekuensinya kalau dibawa ke amalan-amalan ritual seperti sholat, maka saat baca surah-surah terkait, maka bismillah pun harus dibacakan. Kalau sholatnya jahar, dibaca jahar. Kalau sholatnya silent, sir, dibaca silent atau sir. Contoh, yang jahar misalnya apa? Subuh. Semua sholat pasti baca Al-Fatihah. 15 kali atau 14 kali? 17 kali. 17. Pasti dalam sholat baca Al-Fatihah 17 kali. Ya, 17 kali. Rumusnya 2-4-4-3-4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. 17 kali. Jadi kalau kurang 17 berarti sholat subuhnya mungkin 1 rakaat. Ya. Baik. Nah, dalam sifat sholat ada jahar, ada sir. Jahar subuh 2 kali. Pendapat Asy-Syafi'i ini, nanti kita lihat dalilnya. Kalau kita praktekkan berarti bismillahnya baca jahar. Kalau jadi imam atau sholat sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, imam. Atau sendirian, kita keraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bacaannya kemudian silent, sholat silent, zuhur, asar, maka dibaca sir juga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Bunyi, dibacakan. Jelas? Nah, ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau pindah kemudian ke surah, selesai waladdallin, amin. Mau baca surah misalnya.
Ya, maka balik lagi ke Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jelas? Bacakan, karena konsekuensinya mengikuti pendapat yang pertama ini berdasar dalil yang ada petunjuknya dari Nabi ini bagian pertama, maka dibacakan bismillahnya. Kalau jahar dia jahar, kalau sir dia sir. Pertanyaannya, ya Al-Imam Asy-Syafi'i, apa dalil Anda di sini? Apa dalil yang melandaskan itu yang terhubung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat dulu dalilnya. Ya, kembali ke kitab. Istadalla Syafi'iyyatu ala madhhabihim bi'iddati adillatin nujizuha fima yali. Sedangkan pendapat mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i ini memiliki beberapa ragam-ragam dalil yang menguatkannya. Kami sarikan dalil-dalil itu diantaranya sebagai berikut. Ada kurang lebih 5 dalil yang ditampaikan. Ini rangkuman dari sekian banyaknya. Awalan, hadis yang pertama. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tercantum dalam Sunan Ad-Darqutni. Rawinya Abdul Hamid bin Ja'far An-Nuh ibnu Abi Bilal an Sa'id bin Sa'id Al-Maqbari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya tersambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i itu termasuk cicitnya keturunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, keturunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Al-Imam Asy-Syafi'i, nama aslinya Muhammad bin Idris. Ya, Asy-Syafi'i. Kakeknya yang ke atas nanti ada Asy-Syafi'i, lahir tahun 150 Hijrah. Jadi saat Imam Abu Hanifah wafat, lahirlah Al-Imam Asy-Syafi'i. Apa hadisnya? Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan di sabda Nabi-Nya, idza qara'tum alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau Anda baca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya, faqra'u, maka awali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, idza qara'tum alhamdulillahi rabbil alamin, jika Anda hendak membaca idza dengan fi'il madhi maknanya mudhari. Idza dengan fi'il madhi past tense maknanya mudhari. Idz dengan fi'il mudhari maknanya madhi. Ya, idz dengan fi'il mudhari maknanya present, maknanya past tense. Baik. Jika Anda baca alhamdulillahi rabbil alamin, maka sebelum baca itu baca dulu faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an. Sungguh Al-Fatihah itu ummul Qur'an, wa ummul kitab, dan ummul kitab. Sudah kita baca. Pokoknya Al-Quran, pokok Alkitab, wa sab'ul mathani, dan 7 ayat yang diulang-ulang. Wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatiha, dan bismillahirrahmanirrahim itu satu di antara ayatnya. Nah, jadi ini dalil yang pertama. Al-Imam Asy-Syafi'i melandaskan pada dalil ini, karena itu beliau katakan dalam baca Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahimnya mesti dibacakan. Salat jaharnya baca jahar, salat sirnya baca sir. Jadi kalau nanti ada Anda sholat, kemudian imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim, maka beliau mengambil pendapat yang pertama, sanad dia tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikoleksi, dikumpulkan, disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i sehingga sampai kepada kita sampai saat ini. Bukan pendapat Imam Asy-Syafi'i, bukan. Bukan mazhab, itu artinya kecenderungan untuk mengambil itu yang bersumber dari Nabi. Ini bukan pendapat, ini petunjuk Nabi. Disarikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Karena beliau pilih itu, pilihan yang cenderung diambil. Dalam bahasa Arab, madhahaba ilaihi. Madhahaba ilaihi, kepanjangan disingkat jadi madhab. Madhab, madhahaba ilaihi. Banyak singkatan. Ya, Allahu Akbar, panggilan singkatnya takbir, Allahu Akbar. La ilaha illallah, tahlil, la ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, tahmid, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah, hauqala. Ada singkatan-singkatan. Ya, jelas ya? Ya, di kita juga ada. Ya, cuma kadang-kadang di kita singkatannya ujung-ujungnya aja. Ya. Al-iqamah, iqamah, qomat, ya kan? Qomat. Baik. Bahkan nama kalau orang Arab jarang menyingkat nama. Muhammad, Muhammad, Ahmad, Ahmad. Adi, Adi. Ya, Kevin, Stephen, Asep, Ibrahim. Tapi kalau berhadapan dengan orang Indonesia, wah, masya Allah, singkat padat cepat. Ibrahim, Im, ya kan? Ismail, Il, ya. Adi, Di, Adi, Wazi, Di, ya. Dan demikian seterusnya. Nah, jadi yang pertama hukumnya, kalau dibacakan oleh kita kemudian jahar, maka hukumnya boleh tidak? Saya ulang. Kalau ada imam baca bismillahirrahmanirrahim jahar seperti imam tadi kita mengimami kita, boleh tidak hukumnya? Boleh. Kalau ditanya boleh, apa dalilnya? Bacakanlah hadis yang tadi. Ya, yang disampaikan informasinya oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi bukan dilihat ini pendapat Syafi'i, bukan. Al-Imam Syafi'i pilih yang itu berdasar kecenderungan dari riwayat yang tersambung pada Nabi. Dan jangan dipahami macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. NU. Tidak. Tidak ada hubungan dengan itu. Dan hormati. Kita menghormati.
Jangan disimpulkan macam-macam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadiyah. Ini yang repot. Tidak ada hubungannya. Kita belajar ilmunya supaya paham. Jangan sampai terjadi mispersepsi. Saya tugas di Saudi itu 2010. Menerima jemaah haji pertama. Salatnya Isya. Ingat betul saya Imam Syekh Sudes. Ya, mazhab di sana kan Hambali, bismillahnya sir. Ya, silent, enggak dibacakan kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Komentar pertama masyarakat kita, iki imamnya Muhammadiyah. Ini imamnya Muhammadiyah, bayangin. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Ya, ketuanya Syekh Sudes. Ada sudah, makanya penting nih belajar ini penting nih supaya kita bisa menghormati. Nah, nanti dalam fikih itu berlaku kaidah begini dalam fikih, kalau Anda masuk ke wilayah yang di wilayah itu masyarakat yang mengamalkan apa yang biasa mereka bacakan, maka bacakanlah seperti kebiasaan mereka. Jangan bawa bacaan Anda ke situ. Anda masuk ke wilayah misalnya, di wilayah itu bacaan bismillahnya jahar, Andanya sir. Jangan paksakan baca sir, nanti jadi repot masyarakat di situ. Datang misalnya, ya ke wilayah Pantura sebelah sana, atau ke Malaysia atau sebagian tempat di kita. Biasa baca jahar, bismillahirrahmanirrahim. Anda sirkan, masyarakat bingung apalagi awam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Bengong imamnya. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi Anda baca kan sesuai dengan mazhab di situ. Jangan paksakan yang Anda bawa itu ke situ. Bahkan dalam kaidah fikih ini begini, kalau ada seorang alim pun, ulama, satu mazhab tertentu datang ke mazhab lain, dia mesti belajar mazhab itu. Bukan dia membawa mazhabnya menyebarkan di tempat lain. Kecuali kalau ingin perbandingan mazhab, boleh, nggak ada masalah. Ya, saya terangkan di sini. Kenapa? Karena di kita itu ragamnya banyak. Kalau Anda keluar ke Timur Tengah, cuma satu mazhabnya selesai. Di kita banyak. Ada yang belajar kemudian ke Saudi, ya ke Madinah, ke Ummul Qura. Belajar juga banyak ragamnya. Cuman di situ yang dipraktikkan Hambali. Ada yang ke Libya, Tunisia. Belajar di sana banyak mazhabnya. Cuma yang dipraktikkan Maliki, ya kan? Ada lagi yang ke Pakistan, ke India. Banyak ragamnya. Cuma yang dipraktikkan Hanafi. Biasanya lama tinggal di tempat itu, ada pengaruh kemudian ketika pulang. Ada kecenderungan ketika belajar. Saya pengen praktekkan ini, pengen itu. Boleh, silahkan. Didik masyarakatnya. Kalau sudah terbiasa Anda datang ke situ, sesuaikan. Jangan paksakan apa yang Anda praktekkan. Supaya semua sama dengan Anda. Sepanjang ada pilihan, boleh berbeda, tapi dalilnya harus lengkap tersambung pada Nabi. Dan jangan sampai perbedaan itu membuat kita tidak bisa minum teh bersama. Jelas ya? Nah, ini dalil yang pertama. Dalil kedua hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalil Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihu as-salata bi bismillahirrahmanirrahim. Dalil yang kedua sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah menyampaikan Nabi pernah membaca dalam salatnya, membuka salat dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ibnu Abbas pernah salat di belakang Nabi. Di kana yaftati itu pernah. Ya, jadi pernah itu maksudnya saat beliau salat di belakang Nabi. Jelas ya? Baik. Dan tsalitsan, yang ketiga, hadis Anas radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai kepada beliau, Anas bin Malik, annahu su'ila, bahwa beliau pernah ditanya an qiraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang bacaan qiraat Nabi dalam salat, Al-Fatihahnya. Gimana bacaannya, gimana Al-Fatihahnya, gimana bacaannya? Ya kata beliau, kanat qiraatuhu maddan. Bacaan Nabi itu jangan ditanya panjang banget. Tapi enak. Panjang tapi enak. Nabi itu. Saking enaknya kita tuh nggak sadar, rakaat pertama 100 ayat aja. Enak gitu. Wah, pengalaman sahabat-sahabat itu, kalau di belakang Nabi itu katanya kalau baca ayat tentang surga, seakan kita tuh pengen cepat ke surga. Pengen cepat. Kalau baca tentang neraka, takut kita itu. Nggak pernah terfikir pengen maksiat, gemetar kita takut. Saking cepatnya bacaan itu. Dan kalau bacaan masuk di ayat doa, Nabi berhenti sejenak berdoa. Sehingga terasa kehusyuannya. Ya. Tak sadar kata Hudzaifah al-Yamani sudah 100 ayat Al-Baqarah. Rukuklah kami. Ya, kemudian Abdullah bin Mas'ud penasaran. Besoknya beliau ikut di belakang Nabi, betul, nikmat di belakang Nabi. Tak sadar sampai 100 ayat Al-Baqarah. Aku kira ruku, ternyata terus. Selesai Al-Baqarah 286 ayat. Aku kira ruku, ternyata nyambung Ali Imran 200 ayat. Enak terasanya. Aku kira akan ruku, nyambung lagi An-Nisa 176 ayat. Rakaat pertama 5 juz 4 halaman. Baru kemudian ruku. Besoknya nggak pada ikutan lagi. Ya.
Bukan karena panjang capeknya, bukan, nikmat. Cuman kata Abdullah bin Mas'ud, aku selalu menduga di sini enggak posisi rukunya. Di sini bukan. Aku khawatir diriku sendiri yang menyebabkan aku tidak khusyuk. Karena kapan menduga di mana rukunya? Saking nikmatnya salatnya. Jelas ya? Baik. Nah, cuma apa hubungan dengan dalil ini? Tsumma qara'a, bacaan Nabi itu panjang. Iftitahnya aja beliau rasanya enak, panjang, nyaman. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai ke waladhdallin. Jadi mulai iftitahnya pun kalau sedang beliau santai itu pilih iftitah yang paling panjang, nyaman, baru masuk ke Al-Fatihah dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwa ada dalil bolehnya membaca bismillah dengan jahar. Ya, dengan kencang, keras. Yang keempat, hadis Anas lagi radhiyallahu taala anhu, ya. Baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adharina id aghfa ighfa'ah thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Ya, faqala ma adhakaka ya Rasulullah? Qala nazalat alayya anifan suratun faqara bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Yang tiga tadi itu dalil baca bismillah di Al-Fatihah jahar. Nah, dalil yang keempat ini untuk menguatkan dalil baca bismillah sebelum setiap surat. Jadi setiap mau masuk surat, bismillahirrahmanirrahim baca lagi. Apa dalilnya? Ya kata Imam Asy-Syafi'i, ini cerdas beliau nih. Kata Imam Asy-Syafi'i, dalil saya bolehnya baca bismillahirrahmanirrahim sebelum surat setelah Al-Fatihah. Masuk surat, baca lagi. Apa dalilnya? Ini ada hadisnya sahih. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi. Hadisnya sahih, sepakat semua ulama hadis. Apa hadisnya? Dari Anas radhiyallahu taala anhu disampaikan satu kali Nabi sedang duduk di sekitaran kami. Ya, di antara bahu-bahu kami seperti ini, tiba-tiba beliau menunduk. Nunduk seperti ini. Ya. Kayak orang kelihatan tidur singkat gitu begini, tapi tersenyum setelah itu. Senyum bangun. Rupanya pada saat itu sedang turun ayat. Saking khusyuknya menerima ayat itu beliau diam. Anda kan kalau mendengar sesuatu kalau khusyuk kan menyimak seperti ini kan? Ya kan? Jumatan begini kan? Tiba-tiba ada simfoni itu ya, kemudian keluar. Itu khusyuk. Nah, Nabi itu begitu. Itu namanya aghfa ighfa. Diam, bersenyum. Senyum. Apa yang disenyumkan? Bertanya sahabat, "Ma adhakaka ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, kenapa engkau senyum sampai terlihat tertawa gembira? Kata Nabi, "Nazalat alayya suratun." Barusan turun satu surah kepada saya. Ketika menyebutkan surah itu sebelum dibaca surahnya, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Masyaallah, alhamdulillah. Jaminan langsung dari Allah, satu-satunya nabi yang sebelum wafat turun satu surah menjamin kemuliaan bagi beliau. Kata Allah, inna a'tainakal kautsar. Muhammad SAW, kami pastikan untukmu satu jaminan, engkau akan mendapatkan kenikmatan surga yang sangat indah nanti. Ya, katsir banyak, kautsar lebih banyak lagi. Ini satu-satunya nabi sebelum wafat ada jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dijamin surga, masih istighfar, masih sholat, masih puasa, masih baca Quran, Ramadan khatam, sebelum wafat 2 kali khatam. Gitu. Ini banyak orang, nabi bukan, rasul bukan, dengan surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan, cita-cita surga Firdaus bersama nabi, ya, sholat belang betong, gitu kan? Baca Quran jarang dan seterusnya. Bagaimana bisa mendapatkan apa yang diharapkan? Jelas ya? Tahu belang betong enggak? Ya, itu bahasa Perancis tuh. Baik, nah ini kalimat tadi Bismillahirrahmanirrahim ketika disebutkan oleh Nabi menyatu dengan surat itu dalil Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i boleh baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum surat. Dalilnya apa? Hadis ini hadis sahih. Ketika turun surah Inna a'tainakal kautsar, Nabi baca sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada orang baca mengimami setelah waladhdallin dia baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Boleh dengan dalil hadis ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Boleh dengan dalil hadis ini. Sah. Jelas sampai sini? Nah, jadi jangan disoal nanti kalau ada yang mengimami bacaannya seperti itu. Paham ya? Dimanapun kita salat. Ya, awas, walaupun beda pendapat, jangan. Dalam hati pun jangan disoal. Jangan disoal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beda pendapat, diikutin tapi hati nggak nyaman. Jangan, tetap nyamankan. Ini dalilnya saya sudah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat dhaif. Oh, tidak. Nggak ada begitu. Tetap ikuti, amalkan karena makmum itu ikut
imam. Terakhir, pendapat rasional, logis, dalil akal. Ya, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, wastadallu aidan bidalilin ma'qulin, dan para mazhab Imam Asy-Syafi'i ini para ulamanya berpendapat dengan dalil rasionalitas akal. Wa huwa annal mushaf al-imama kutibat fihi al-basmalatu fi awwalil Fatihati wa fi awwali kulli suratin min suwaril Qur'an ma'ada surat Bara'ah. Ya, wa kutibat fil amsar al-mankulah anhu wa tawadara dhalika ma'al ilmi bi annahum kanu la yaktubuna fil mushafi ma laysa min al-Qur'an wa kanu yatashaddaduna fi dhalik hatta innahum mana'u min kitabat at-ta'shir wa min asma'is suwar wa min al-a'jam wa ma wujida min dhalika akhiran faqad kutiba bi ghairi khattil mushafi wa min madadil ghairi al-madad hifdhan lil Qur'ani an yatasarraba ilayhi ma laysa minhu falamma wujidatil basmalatu fi suratil Fatiha wa fi awwalis suwari dalla dhalika ala annaha ayatun min kulli suratin min suwaril Qur'an. Paham? Belum, ya. Ya, kata beliau, kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu dituliskan di mushaf. Ditulis. Baik di Al-Fatihah, bahkan di setiap surah, selain surah Bara'ah. Surah At-Taubah yang ke-9. Sedangkan ulama semua sepakat. Sejak awal mushaf dituliskan, sejak zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq jadi mushaf. Di zaman Nabi, itu jadi tulisan-tulisan menyebar. Zaman Abu Bakar disatukan jadi satu. Ya, zaman Umar kemudian dikodifikasikan disimpan, zaman Utsman digandakan, disebarkan kemudian disebut Mushaf Al-Imam. Sampai sekarang disebut Mushaf Utsmani karena zaman Utsman itu kemudian dikopi, ya ditulis lagi, dinasakh, disebarkan. Makanya disebut Mushaf Utsmani mengacu kepada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu penyebarannya. Itu mushaf yang pertama itu ketika disebarkan itu semuanya tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Dan semua sepakat pada saat itu nggak boleh menuliskan selain Al-Qur'an. Bahkan harakat titik pun itu gak boleh dimasukkan. Khawatir ada orang yang belum paham mengira itu bagian dari Quran. Jadi belum ada titiknya. Belum ada titik, belum ada harakat, belum ada tafsir, belum ada macam-macam. Karena orang itu khawatir nanti menyebar keislaman, ada orang awam mengira itu Quran. Makanya disepakati yang hanya dituliskan hanya boleh Quran saja. Nanti harakat, fathah, kasrah, dhamma, titik itu muncul pada masa Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi atas inisiasi sebelumnya Abul Aswad Ad-Du'ali tersambung nanti ke sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, itu minta isyarat kepada sahabat Ali. Ali memberikan gambaran tentang ilmu nahwu baru dipraktekkan pada zaman Khalil bin Ahmad Al-Farahidi di atas tahun 150 Hijrah. Paham? Itu baru ada harakat, ada titik. Dulu nggak ada titiknya. Jadi, bagaimana membedakan antara ba, ta dengan ta? Bagaimana bedanya? Hafalan. Makanya dulu orang baca Quran kepada yang hafal, talaki. Gak boleh baca Quran, baca sendiri kalau belum tahu. Mesti ada guru. Guru itu akan mengajarkan kapan dibaca alif lam mim, kapan dibaca alam. Kapan dibaca imalah dengan e, kapan dibaca tidak imalah dengan a. Ada semuanya di situ. Kapan baca panjang, kapan baca pendek. Bagaimana makhrajnya, bagaimana sifatnya, mesti ada guru. Gak bisa sendiri di situ. Nah, karena yang disebutkan di situ Al-Quran semuanya dan dituliskan Bismillahirrahmanirrahim, maka secara akal, kata Imam Asy-Syafi'i, karena dituliskan itu bagian dari Quran, mustahil kalau nggak dituliskan di situ kalau bukan bagian dari Quran. Karena ini menunjukkan bagian dari Quran, maka Bismillah dibacakan dengan dalil akal dan dalil hadis-hadis yang tersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sampai sini? Nah, ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua. Pendapat ini pun ada hadisnya. Dan hadis ini pun diamalkan oleh kita karena ada turunan-turunannya. Bismillah itu teman-teman 70 hadis. Kita baru bahas 5. Tuh. Ayo kalau mau sampai subuh. Nah, ada pendapat yang kedua. Yang kedua ini dipopulerkan oleh Imam Malik. Imam Malik ini Masya Allah tumbuh, lahir, tumbuh sampai wafat di Madinah. Imam Darul Hijrah, imamnya Madinah. Dan kebiasaan dari zaman Nabi sampai ke Imam Malik itu, sampai ada Imam Malik bertahan dengan kebiasaan ahli Madinah. Karena itu beliau punya konsep amalan sesuai dengan amalan ahli Madinah. Sampai ke Imam Malik itu, setelahnya nanti ada perubahan sesuai dengan perubahan-perubahan situasi politis. Apa pendapat Imam Malik di sini? Ayo kita lihat. Ya, laisat ayatan la minal fatihati wala min syai'in min suwaril Qur'ani wa huwa madzhab Malik rahimahullah. Kata Imam Malik, Bismillahirrahmanirrahim itu sekalipun tercantum dalam mushaf dituliskan, tapi bukan berarti bagian dari ayat baik Al-Fatihah ataupun ayat dari surah-surah itu. Kenapa kemudian dituliskan di situ? Kenapa kita bacakan? Kalaupun dibacakan, kalaupun dituliskan, itu kata beliau baca, ya.
Wastadalla al-Malikiyatu ala anna al-basmalata laysat ayatan min al-Fatihati wala min al-Qur'ani wa innama hiya lit-tabarruk bi adillatin nujizuha fi mayali. Tapi sesungguhnya itu dituliskan itu untuk tabarruk. Tabarruk itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abdar. Setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputuslah kemudian nilai pahalanya di situ. Maka dituliskan di mushaf kata Imam Malik itu bukan menunjukkan harus dibacanya, tapi menunjukkan meraih keberkahan atau dikenal dengan tabarruk. Ya, karena itu setiap imam hadis, penulis fikih, penulis macam-macam, sebelum mereka menuliskan kitabnya mereka tuliskan bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Tabarrukan untuk mendapatkan tabarruk. Ya Imam Malik apa dalilnya? Awas konsekuensinya kalau mengatakan ini bukan bagian dari Al-Fatihah, bukan bagian dari surah tadi, tapi untuk tabarruk, maka konsekuensinya itu tidak dibaca dalam sholat. Makanya dalam mazhab Maliki, mereka langsung setelah takbir Allahu Akbar. Iftitah singkat, bahkan ada yang tak baca iftitah, langsung bacaan Al-Fatihahnya, nggak baca bismillah lagi. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langsung. Gak dibaca bismillahnya. Gak sirnya gak ada. Jahar tidak, sir tidak. Gak dibaca sama sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jelas? Nah itu kalau dibacakan demikian, maka ini mengacu pada Maliki. Maliki. Dalil yang diambil oleh Imam Malik kemudian dipraktekan. Dan diikuti kemudian oleh murid-muridnya. Sekarang menyebar mazhabnya di Afrika Utara. Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, sampai nyebrang dikit Mediterania, Italia, Spanyol, Prancis itu Maliki itu. Maliki. Jadi kalau Anda nanti ke arah sana ya, Anda ke Libya, ke Tunisia, Aljazair, Maroko, terus sampai sana, itu jangan kaget kalau imamnya tiba-tiba baru takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu tandanya dia masuk kepada mazhab apa? Maliki. Tapi nggak usah disebutkan, nggak usah dikomentari. Ikuti aja salatnya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki. Nah, tidak. Ya, biarkan. Nah, itu apa dalilnya? Nah, ini yang perlu kita tahu. Jadi jangan sampai nanti kita menyalahkan tapi nggak tahu dalil. Ya, kalau tidak tahu sesuatu, jangan diungkapkan, khawatir nanti aibnya kembali kepada kita masing-masing. Ya. Tong kosong. Ya, belum tentu nyaring juga kalau tongnya terbuat dari plastik. Baik, awalan yang pertama hadisu. Nanti kita terakhir bahas ini. Setelah ini kita akan dengarkan. Insya Allah ada teman-teman karantina yang telah menghafal Quran 30 hari di sini. Pemantapan insya Allah ada yang sudah selesai dan ada malam ini mungkin yang ingin membacakan 3 surah terakhir dari selesai 30 juz selama ada di sini insya Allah. Awalan pertama hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Berdasar hadis dari ibunda orang-orang beriman Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, sudah menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salata bit takbiri wal qira'at ya bilhamdulillahi rabbil alamin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salata bit takbir, membuka salat dengan takbir. Jadi salat takbir itu pembuka salat. Wal qira'ata, dan bacaan Al-Fatihahnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ketika Sayyidah Aisyah salat di belakang Nabi, itu Nabi enggak baca bismillah. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas? Ya, ini menarik nih. Coba perhatikan tadi yang dari awal. Masih ingat gak? Ibnu Abbas salat di belakang Nabi. Nabi bacanya bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah salat di belakang Nabi. Apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Anas pernah salat di belakang Nabi. Apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pernah Sayyidah Aisyah salat di belakang Nabi. Apa bacaannya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu dulu sebagai gambaran sekilas. Teruskan dulu, nanti saya akan tarik benang. Ya, bukan, tidak hanya merah, mungkin putih gitu kan, yang lain. Yang penting jalurnya. Ya, thaniyan, dalil kedua, hadis Anas kama fi sahihaini. Hadis riwayat Anas bin Malik. Ini menarik nih. Anas ini mengalami dua situasi. Satu, pernah salat di belakang Nabi, bacaannya bismillahirrahmanirrahim, tadi kalimat menyampaikan. Yang kedua, pernah juga Nabi menyampaikan. Apa bacaannya? Kita lihat. Dan riwayat Anas ini disebutkan langsung di hadis Al-Bukhari dan Muslim. Ya, dua kitab yang memang dua-duanya sandaran paling sahih dalam referensi hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di urutan pertama hadis itu ada 7 tingkatan. Pertama, mattafaqu alaihi al-Bukhari wal Muslim, yang disepakati al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Itu nomor 1. Yang kedua, man farada alaihi al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari saja yang meriwayatkan, Muslim tidak. Yang ketiga, man farada alaihi Muslim, Imam Muslim saja, yang lain tidak. Yang keempat, ma tawaffara fihi syurutul Bukhari wa Muslim.
ya, walam yarwihima. Ya, yang diriwayatkan yang sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim, tapi keduanya tidak meriwayatkan. Ya, yang kelima nanti, ma tawaffara fi syurut Al-Bukhari walam yarwihi. Apa yang sesuai dengan syarat Al-Imam Al-Bukhari cuman enggak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang keenam, ma tawaffara fi syurutul Muslim walam yarwihi. Apa yang sesuai dengan syarat Imam Muslim, tapi Imam Muslim enggak meriwayatkan. Baru yang ketujuh yang lain-lainnya, yang Sunan, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan sebagainya. Jelas ya? Dan ini tingkat nomor satu. Tingkat nomor satu dalam standarisasi validitas hadis. Apa dalilnya? Qala shallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman fakanu yaftatihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Kata Anas, saya pernah salat di belakang Nabi, pernah juga salat di belakang Abu Bakar, pernah juga salat di belakang Umar, pernah juga salat di belakang Uthman, dan pengalaman saya sepanjang saya salat di belakang mereka, bacaannya Al-Fatihah selalu dibuka dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas? Nah, ini yang menjadikan dalil Anas menyampaikan bahwa saya salat di belakang Nabi, belakang Umar, belakang Abu Bakar sebelumnya, belakang Uthman, mereka semua membaca dengan alhamdulillahirabbil tanpa bacaan bismillahirrahmanirrahim. Baik, satu. Tapi jangan langsung disimpulkan, karena kan yang salat di belakang Nabi itu bukan Anas saja. Ada yang lain juga. Ibnu Abbas pernah di belakang Nabi, Ibnu Umar pernah di belakang Nabi, Ali pernah di belakang Nabi, kan? Yang salat di belakang Abu Bakar pun bukan Anas saja, yang lain juga pernah. Jelas ya? Tapi apakah kemudian bacaannya sama langsung alhamdulillah? Belum tentu. Ada situasi tertentu ketika Nabi sholat, baca bismillahirrahmanirrahim, yang di belakang Nabi bukan orang yang sama. Mungkin beda. Kan Nabi kan gak tinggal di satu tempat yang sama. Kadang ke Badar, kadang ke Khandaq, kadang ke Tabuk. Kan setiap Nabi pergi gak semua sahabat ikut, kosong Madinah kalau begitu. Ya kan? Ikut sebagian, yang lain tinggal. Kadang-kadang di tempat ini turun satu surah, yang lain tidak tahu. Kadang baca yang riwayat ini, yang lain tidak kedapatan di situ. Maka sikap sahabat itu, apa yang mereka alami itu yang mereka kerjakan. Mereka nggak akan ambil riwayat lain. Jadi kalau ada orang pernah sholat di belakang Nabi, Nabi baca bismillahirrahmanirrahim, itu yang akan dipraktikkan. Karena langsung terlihat oleh matanya, terdengar dengan telinganya. Kalaupun ada riwayat lain, dia nggak akan pilih. Walaupun tahu itu, cuma yang dipraktikkan apa yang pernah mereka alami. Jelas? Di tempat lain sahabat yang beda mendapati yang beda, maka itu yang dipraktikkan. Itu persis kejadian Wa'il dengan Abu Hurairah. Wa'il sholat di belakang Nabi, melihat Nabi turun, sujud pakai lutut duluan. Wa'il bin Hujr. Abu Hurairah ketika melihat di belakang Nabi, turunnya pakai telapak tangan duluan. Walaupun Abu Hurairah tahu hadis tentang lutut, dan Wa'il tahu hadis tentang telapak tangan, tapi Wa'il mempraktikkan yang lutut, Abu Hurairah mempraktikkan yang telapak tangan. Jelas? Dan mereka tidak pernah bertengkar. Nggak pernah ada buku sejarah mengatakan Wa'il dan Abu Hurairah pernah bertengkar. Gara-gara mau turun pakai sujud, pakai telapak tangan, pakai lutut. Mustahil, tidak ada. Paham? Dalil selanjutnya. Wa fi riwayat Muslim, dan dalam riwayat Muslim, la yadhkurun bismillahirrahmanirrahim la fi awwali qira'atin wa la fi akhiriha. Dalam riwayat Muslim ditegaskan tidak dibacakan bismillahirrahmanirrahim, tidak di awal bacaan juga tidak di akhirnya. Yang ketiga ini yang terkait dengan dalil Imam Malik. Ada 5 dalil juga. Ya, saya tutup sampai di sini. Yang ketiga dalilnya hadis qudsi. Saya sering bacakan hadis ini, ya. Disampaikan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan hadis qudsi. Qala Allah azza wa jalla, Allah pernah menyampaikan berfirman di hadis qudsi, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Saya bagi salat antara aku dengan hambaku pada 2 bagian. Wali 'abdi ma sa'ala, dan hambaku akan mendapatkan bagiannya jika benar dia menunaikan bagianku. Di dalam salat itu ada 2 hak, sering saya sampaikan, ada 2 kewajiban. 1 hak Allah, kewajiban kita. 2 hak kita, kewajiban Allah kepada kita. Kalau kita benar menunaikan kewajiban kita kepada Allah, maka semua hak kita akan diberikan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa detailnya? Baru dibacakan. Idza qala al-'abdu, fa idza qala al-'abdu, jika hambaku mulai membaca dalam salatnya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah azza wa jalla, maka bacaan itu dijawab oleh Allah. Jawabannya, ya asna alayya 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, ya, jika hambaku sedang membaca ar-rahmanir rahim. Tadi hamadani 'abdi, hambaku memujiku. Jika membaca ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla asna alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, jika hambaku membaca maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, dijawab oleh Allah, majjadani 'abdi, ya, hambaku sedang mengagungkanku. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla, dijawab oleh Allah, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Inilah yang aku maksudkan, hak
Aku dan hak hambaku. Kalau hambaku benar menunaikan hakku sampai saat ini, sampai bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, benar bacaannya, benar niatnya, benar maksudnya, benar khusyuknya, maka hak dia aku akan berikan sekarang. Apa itu? Apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Aku akan kabulkan. Nah, dalil terkait dengan bahasan bismillah, hadis ini tentang Al-Fatihah, hadisnya qudsi. Tapi bacaannya tidak disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Yang disebutkannya alhamdulillahirabbil alamin. Ini dasar Imam Malik, saya memilih tidak membacakan bismillah, bukan karena nggak ingin baca, tapi saya ingin mengamalkan bagian dari hadis ini yang tersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sampai sini? Jadi kalau ada orang yang nggak baca bismillahirrahmanirrahim, misal alhamdulillahirabbil alamin, jangan juga dikomentari, mungkin ingin ngambil manfaat dari hadis yang ini. Jelas? Subhanallah, subhanallah, tidak ya. Sudah selesai bahasan itu. Nah, rabi'an yang keempat, lau kanatil bismillah minal Fatihah lakana hunaka tikraran fi rahmanir rahim. Nah, kata beliau, kalau Imam Syafi'i pakai logika, saya pun ada logika. Apa logikanya? Kalau kemudian dibacakan bismillahirrahmanirrahim, itu bagian dari ayat Al-Fatihah, maka terjadi pengulangan dalam kalimat Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, bukankah setelah alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim, maka diulang lagi, sedangkan mustahil bagi Allah punya sifat mengulang. Karena Allah itu ketika menyampaikan jelas, tepat, manfaatnya tidak akan masuk pengulangan di dalamnya. Paham? Nah, ini bisa dibantah tentang ini. Di Quran itu kalau disebutkan berulang bukan berarti ulangan, tapi di tafsir itu disebutkan takkidun lima'nan jadid, sebagai pondasi bagi makna yang baru. Dan gampang membantah yang ini. Kalau begitu ada pengulangan dong. Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni fadaltukum 'alal 'alamin. Disebutkan di ayat ke-47, disebutkan di ayat 122. Kan? Apakah di situ ulangan dari yang sama? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apakah itu ulangan? Das kan? Nah, itu membantahnya itu mudah, walaupun ini lemah, tapi dalil yang ketiga tadi cukup untuk dasar mengamalkan amalan itu jika ingin mengamalkannya. Paham? Baik, jadi saya ingin menguatkan supaya tidak ada kesimpulan yang keliru. Ya, kita batu fi awaili suwar innama huwa littabarruk. Tapi kata Imam Malik, walaupun dituliskan di mushaf bukan berarti kewajiban membaca, itu untuk mencari keberkahan saja di dalamnya. Ini pendapat, masing-masing punya dalil. Anda ingin pilih yang mana? Tapi di antara dua ini ada yang ketiga. Dan yang ketiga ini pendapatnya bagus sekali. Dan ini diduga yang paling kuat dalam pendapat ini, walaupun nanti prakteknya kita bisa memilih. Ya. Dan pendapat ini yang paling indah itu menguraikan kapan turunnya bismillahirrahmanirrahim. Ini yang belum disentuh di dua bahasan tadi. Bagus yang ketiga ini. Sebelum kita bahas panjang-panjang dalilnya apa, kata yang ketiga ini, kita lihat dulu kapan bismillahirrahmanirrahim itu turun. Dalam kejadian apa sebabnya, baru kita tarik kesimpulan dan hikmahnya. Nah, bacaan tentang itu pekan depan nanti kita bahas. Ya? Oh, iya. Atau 5 menit saya bahas? 5 menit? Oh, yakin? Takbir. Baik, yang terakhir, dalil Hanafiyah, pendapat Imam Malik. Yang kemudian pendapat Imam Abu Hanifah, Hanafiyah dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Ya, apa pendapatnya? Wa ammal Hanafiyyatu faqad ra'au anna kitabata fil mushaf yadullu ala annaha Qur'anun, walakin la yadullu ala annaha ayatun min kulli suratin. Wal ahadithul waridatu allati tadullu ala adami qira'atiha jahran fis salati ma'al Fatihah tadullu ala annaha laysat minal Fatihah. Fahakamu bi annaha ayatun minal Qur'an tamma fi ghairi suratin Naml unzilatil fasli bainas suwara. Baik, jadi pendapat kemudian Imam Abu Hanifah di sini dan Hanafiyah, pertama kata beliau sepakat apa yang dituliskan di mushaf itu Quran. Karena selain Quran mustahil dituliskan di situ. Walaupun itu ingin dipahami tabarruk, boleh mencari berkah. Walaupun dipahami bacaan, sepakat kita. Tapi kita sepakati dasarnya itu Al-Quran. Walaupun Imam Malik bilang itu untuk tabaruk, ya sepakat kalau mau pendapat seperti itu. Tapi kita sepakat dulu dasarnya bahwa itu adalah Quran, itu dulu. Sepakat ya? Kalau bukan Quran, nggak mungkin dituliskan di situ. Nah, kemudian kapan Bismillah itu turun? Kata beliau, itu diturunkan untuk memisahkan fasal antara surat-surat satu dengan yang lainnya. Kalau mau saya lebih detail, ini belum dituliskan di sini. Jadi ada riwayat. Oh ini dia, ada ya. Selanjutnya ada. Yang tidak disebutkan riwayat dari siapa? Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas. Dia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kemudian meriwayatkan, sampaikan hadisnya di Abu Daud secara umumnya. Wa mimma yu'ayyidu madhhabahum ma ruwiya 'anis sahabati annahum qalu. Dan yang menguatkan pendapat ini adalah riwayat dari sahabat
Banyak sahabat, khususnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada di Abu Daud, lihat di Jami'ul Ahkam Al-Qurtubi ya, di juz yang pertama halaman 95. Itu rujukannya. Saya bacakan dulu kisahnya begini, di sini nggak disebutkan. Satu kali Ibnu Abbas SAW menyampaikan, kami ini nggak tahu pemisah surat itu apa. Ya, jadi surat ke satu ke yang lain itu nyambung. Setelah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Selesai Al-Falaq misalnya nyambung langsung ke An-Nas. Di nyambung nggak ada pemisah. Sehingga karena tidak ada pemisah itu, ya Ibnu Abbas bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah Allah nggak menurunkan pemisah antara satu surat dengan yang lainnya? Aku khawatir kemudian di masa depan ada yang menduga surat ini bersambung satu dengan yang lainnya. Jelas? Bahasa di sininya yuk kita baca. Kunna la na'rifu inqida'as surati hatta tanzilu bismillahirrahmanirrahim. Dulu kami tidak mengetahui batasan akhir dari satu surat karena nggak ada batasnya. Surat ke yang lain nyambung sampai Allah menurunkan bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya sahih. Wa kadzalika marwiya an Ibnu Abbas, disebutkan ternyata radhiyallahu taala anhuma, demikian apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai kepada keduanya, beliau dan bapaknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rifu fasl surati hatta yanzila alaihi bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kata Ibnu Abbas, dulu Nabi nggak tahu pemisah surat itu satu dengan yang lain, nyambung. Sampai tadi ada pertanyaan dari Ibnu Abbas, turunlah kemudian kepada Nabi bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang menyendiri sendiri dari riwayat ini diturunkan oleh Allah untuk memisahkan antara surat satu dengan surat yang lainnya. Makanya di setiap surat itu ada pemisah. Pemisahnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu selesai Al-Fatihah, masuk Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Pemisah antara waladhdallin dengan Alif Lam Mim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak ada pemisah ini, dikhawatirkan orang mengira nyambung. Orang teruskan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Alif Lam Mim. Gak tahu di mana batasnya karena nggak ada pemisah. Maka diturunkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dicantumkan di setiap surah. Awal surah semua pakai Bismillahirrahmanirrahim kecuali Al-Bara'ah dengan alasan tadi. Karena Al-Fatihah pun termasuk surah, maka Al-Fatihah tidak lepas dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata beliau, ini ayat menyendiri. Turun ayat ini untuk memisahkan. Adapun hukum bacaan kembali ke masing-masing. Mau dibaca jahar silahkan, mau dibaca sir silahkan. Walaupun nanti di Hanafiyah cenderung tidak baca. Cenderung tak baca, tapi kalau dibaca pun tidak ditolak, silakan. Mau jahar bebas, mau sir bebas. Jadi inilah kumpulan-kumpulan riwayat yang melahirkan perbedaan-perbedaan pendapat dan prakteknya, tapi mengacu pada dalil-dalil yang tersambung pada Nabi. Ya, maka kesimpulannya kalau kita ingin simpulkan, Bismillahirrahmanirrahim disepakati oleh para ulama bagian dari Al-Quran. Yang kalau ingin dibacakan kemudian dalam sholat, silahkan. Baca jahar, boleh. Baca sir, boleh. Tak dibacakan pun tidak ada masalah kalau itu dipahami kemudian bacaan yang diturunkan terpisah untuk memisahkan satu surat dengan yang lainnya. Kalau sudah tahu pemisahnya nggak dibaca nggak ada masalah. Saya tahu Al-Fatihah itu beda dengan Al-Baqarah. Saya tahu Qul Huwallah beda dengan Al-Falaq. Saya tahu batasnya Qul Huwallah itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, selesai surah Al-Ikhlas. Selanjutnya Al-Falaq. Karena sudah tahu saya nggak baca bismillah lagi nggak ada masalah. Kalau ingin memahamkan pada orang lain bahwa ini loh selesai suratnya, pindah ke surat lain, bacalah bismillah. Jelas ya? Ya. La yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alaiha mak. Rabbana la tu'akhidhna in nasina. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min. Rabbana wa la tuhammilna ma la wa'fu 'anna warhamna fansurna. Nah, begitu selesai baru satu ayat kita pengen nyambung ke surah berikutnya. Bagaimana cara menyambungkannya? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu akbar. Di begitu Al-Baqarah selesai, nyambung ke Ali Imran. Untuk membedakan Al-Baqarah tuntas masuk ke Ali Imran, baca pertengahannya Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Atau misalnya kita baca di Al-Baqarah itu, misalnya atau surah dalam Al-Quran, kita lupa pengen pindah surat ke yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
Inna atoina. Bukan. Bukan. Jadi jawab. Kalau lupa diulang-ulang lupa. Kalau lupa tuh ulang dulu. Lupa ulang dulu. Benar-benar lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Mau inna fatahna laka fatam mubina. Nggak hafal ayatnya. Ya kan? Inna fatahna, inna. Kan udah Fatihah di belakang kan? Inna fatah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainakal kautsar. Bismillah, pindah. Belakang komen dari tadi ke al-kautsar balik. Al-kautsar aja pakai inna ada kan? Bisa. Paham ya? Nah, jadi kalau mau dibaca silakan. Kalau sudah tahu batasnya nggak dibaca nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Alif lam mim. Boleh. Kalau sudah tahu batas nggak ada masalah. Jelas ya? Jadi jangan kita meributkan sesuatu, apalagi ribut itu dikarenakan kita nggak paham. Itu yang paling aneh, sudah nggak paham ribut lagi. Itu manusia paling aneh di muka bumi. Dia jangan bikin malaikat kaget lah. Dia jadi sudah. Kalau nggak paham, belajar sampai paham. Kalau sudah paham, biasanya kalau orang paham itu saling diskusi. Dan kudah diskusi itu nggak akan saling menyalahkan karena ilmunya ada. Kecuali kalau memang salah, itu kita salahkan. Kalau masih ada beda pendapat, nggak apa-apa. Ya, hukum pernikahan ada turunan misalnya. Beda, apa bedanya? Ada yang menjadikan hukum masalah mubah, ada yang sunnah, dalilnya ini boleh. Wajib kalau sudah syahwatnya itu mengemuka, kemampuan ada, langsung. Ya, makruh hukumnya, syahwat ada misalnya, tapi bisa negatif ketika dijalankan. Ya, makruh hukumnya. Bisa haram nikah, pengen nikah, tapi akan menyakiti kepada pasangan, haram nikah. Mencegah ibadah, haram nikah. Itu perbedaan pendapatnya jelas. Tapi ada yang sepakat semua ulama. Kalau sudah sepakat, gak ada beda lagi, selesai. Jangan kemudian mencari sensasi atau cari hal-hal yang menyalahi itu semua, padahal hukumnya sudah jelas. Ya, berhubungan itu boleh, kapan? Kalau sudah menikah. Kalau belum menikah, jangan. Jadi jangan nyari kemudian pendapat lain untuk mencari sesuatu yang menyebabkan keresahan di masyarakat. Kalau sudah tahu, tinggalkan dan doakan semoga Allah kemudian memberikan hidayah. Itu cara yang paling baik. Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, maka selesai hukum fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak ingin mendengar lagi ada orang berselisih gara-gara satu baca jahar, satu sir. Satu nggak dibaca, satu dibaca. Jangan sampai demikian, sampai nggak ada yang ke masjid. Ujung-ujungnya masjidnya kosong. Ya kan, yang sholatnya banyak cuman jemaah gaib gitu kan. Nah, itu yang nggak tepat ya. Baik, ini bagian pertama. Nanti selanjutnya kita akan masuk pertemuan berikut ke kalimat Maliki Yaumiddin ya. Alhamdulillah sudah nggak ada hukum fikih di dalam Rabbil Alamin, kecuali fikih muamalah sudah kita praktekkan kemarin. Kemudian di Ar-Rahman Ar-Rahim sudah kita selesai, masuk ke Maliki Yaumiddin. Kitabnya yang saya akan tampilkan, kitab yang lain lagi. Nanti saya akan ambil coba kitab yang semarak di masyarakat kita, Tafsir Al-Jalalain. Nanti saya akan bawa, saya tunjukkan supaya kita beragam dari semua kitab tafsir, kita tunjukkan satu-satu supaya kita kenal. Ini loh bentuk tafsirnya, ini kitabnya, ini pengarangnya, ini dasarnya, ini metodenya. Sehingga setelah Anda selesai, Masya Allah, ngaji kitab apa? Tafsir, apa aja? Jalalain, Al-Qurtubi, Al-Marawi, Ibnu Katsir, Al-Alusi, Ruhul Ma'ani, Fakhrul Razi, Mafatihul Ghaib. Jadi kita lengkap sudah. Masya Allah. Apa yang dibahas? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jelas ya? Nah, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, alhamdulillah kita menyelenggarakan program untuk mencetak penghafal Al-Quran. Dan kita telah tuntaskan angkatan pertama yang sekarang sedang ada masa penguatan dan perpanjangan extend sampai hari Ahad nanti. Jadi nanti Ahad saya mengajar di Al-Azhar subuh dan sekaligus menutup secara formal program kita yang di sini belajar selama 30 hari dan sepekan untuk penguatan. Alhamdulillah dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam 30 hari ini ada yang selesai menghatamkan Quran hafalan 30 juz dalam waktu 24 hari. Ada yang 25 hari, ada yang hari ke-27. Ya, kita punya 3 tempat di sini untuk ikhwan, akhwat di Jalan Jatiluhur sekitar 1,5 kilo dari sini, dan di Lampung. Di 3 tempat itu alhamdulillah ada yang selesai 30 juz dengan batas-batas yang tadi saya sebutkan. Ada yang Allah juga kasih kemudian kunci-kunci pembuka untuk memudahkan. Jadi oleh Allah itu diberikan dulu kemudahan untuk melawan tantangan-tantangan menghafal, ya, melawan rasa malas dan macam-macam. Setelah kuncinya terbuka, mulai ada percepatan. Ada yang seminggu tuh Pak, cuma sejuz saja. Di situ aja, gak gerak-gerak.
Tapi ketika dibuka oleh Allah pekan berikutnya, juz kedua, juz ketiga, juz keempat, juz kelima. Bahkan ada yang semalam 3 juz. Kejar. Ya, ada anak kecil 9 tahun, hari ke-7, 8 tuh masih 1 juz aja. Ketika Allah buka, Allahu Akbar. Hari selanjutnya langsung naik 3 juz, 4 juz, 5 juz. Sekarang 11 juz. Ya, tambah sebelumnya 10, 21. Ya, dan naik. Ya, ada kepala cabang, ya, bank syariah, saya nggak perlu sebutkan. Itu Masya Allah, ya, dari mulai menghafal dari nol, mulai. Saya tanya punya hafalan berapa? Cuman berusaha 1,5, dapat setengah Al-Quran, 16 juz. Ya, naik, dibuka, dan sampai sekarang masih setoran. Karena yang masuk karantina itu tidak boleh dia mendapat sertifikat, nggak bisa dipandang lulus kecuali selesai 30 juz. Jadi walaupun nanti tinggal di sini selesai, belum masuk 30, tetap nanti akan diberikan bimbingan setoran, paling maksimal 2 bulan ke depan, dia akan selesai 30 juz. Ya, jadi itu yang coba kita maksimalkan. Nanti setelah itu akan diberikan at-taisirnya, boleh ngambil sanad, nanti boleh pilih. Ya, mau dengan saya cek boleh, mau dengan Syekh Mahmud Adas dari Besir boleh dengan yang di Sudan boleh, ambil sanad sampai 10 riwayat misalnya silahkan. Setelah itu baru kita dalami ilmunya. Jadi nanti belajar dengan kami nggak akan cukup menghafal sampai selesai, tapi nanti turunan ilmunya diberikan. Nanti yang sudah dapat ijazah itu, sertifikat itu kalau usianya masih mencukupi, boleh digunakan nanti untuk dapat rekomendasi dari kami mendapat beasiswa. Dengan 2 sifat. Sifat pertama, beasiswa full di kampus yang ada kerjasama dengan kami, Quantum Akhil Institute. Dia boleh masuk, kalau ada biaya kami yang tanggung. Kita kerjasama nanti dengan Al-Azhar, dengan Sudan, di Turki ada, termasuk Saudi juga ada nanti. Anda pilih, Anda pengen di mana, kalau diterima lolos, Anda masuk situ boleh. Yang kedua, kalau dia kuliah di Indonesia atau di tempat mana, ada bayar, Anda berikan kepada kami kemudian ijazah itu, kami nanti bantu dengan beasiswa di situ. Ya, sebagai takrim untuk penghafal Quran dan ahlullahi wa khasatuh. Itu poinnya. Baik. Ada murid yang malam ini mau selesai? Ada? Antum? Oh, 3 surat terakhir ya? Baik, boleh duduk di sini. Nah, ini yang malam ini selesai 30 juz. Ya, alhamdulillah. Dari ikhwan, boleh di sini duduk. Mereka akan menghatamkan di hadapan kita 3 surah terakhir dalam Al-Quran. Ya, mereka bisa hatamkan tadi selesai, tapi saya minta bacakan di depan saya ya, untuk kita sebagai motivasi. InsyaAllah mereka telah berjuang di sini menghafal Quran, dan dalam hitungan hari di malam ini, malam Jumat, malam yang baik, InsyaAllah saya berikan kabar gembira pada bapak ibunya yang telah memberikan ridha mereka ke sini. Saya berikan gembira kepada guru-guru yang telah mengajarkan mereka dari TK sampai SD sampai sekarang. Malam ini InsyaAllah mereka akan selesai menghatamkan Quran sebanyak 30 juz dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan akan dibacakan 3 surah terakhir dari surah Al-Ikhlas sampai dengan surah An-Nas. Silakan, siapa duluan? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Sadaqallah. Satu lagi. Ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. نحمدك يا رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم ورسولك المصطفى الامين حبيبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا الله اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا رب العالمين اللهم تقبل يا الله من أخينا يا أرحم الراحمين قرآنهما يا رب العالمين تقبل منهما يا الله جهدهما يا أرحم الراحمين تقبل منهما شقهما يا أرحم الراحمين واجعل القرآن صاحبا لهما في الدنيا وشفيعا لهما في الآخرة يا الله واجعل لهما يا الله تاجا لأهل القرآن وتاجا لوالديهما واجعل لهما لباسا من أهل القرآن يوم يلقاك يا أرحم الراحمين يوم من أتاك إلى من أتاك بقلب سليم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Ya, selamat kepada antum berdua. Setelah ini nanti ada pematangan, ya. Di pematangan nanti di penguatan untuk kekuatan hafalan sehingga 1 detik nanti kecepatannya. Kemudian tahsin, nanti ada beberapa kalimat-kalimat yang spesifik untuk diperjelas lagi. Insyaallah nanti yang sudah 30 juz bisa penguatan hafalan dan nanti tahsin bersama saya. Juga nanti ada yang dari Mesir Syekh Mahmud Adas, ada yang nanti dari Sudan, juga nanti beberapa teman-teman yang lain termasuk dari Saudi juga akan mengirimkan imam-imam dan syekhnya untuk bisa membimbing kita semua. Saya ucapkan selamat pada orang tua antum yang telah memberikan berbagai dorongan dan insyaallah menjadi ahli Quran yang baik. Dan mereka dari extend 31 itu 30 hari, sekarang tanggal berapa? Tanggal 5 ya? 4 atau 5? 5 ya, berarti mereka efektif kurang lebih 34 hari hafal Al-Quran. Teman berdua ini, kawannya 33 hari, yang satu ikhwan, yang perempuan ada 24 hari, ada 25 hari, di Lampung kemarin 27 hari. Alhamdulillah kita hanya berkhidmat saja. Ya, mudah-mudahan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dimuliakan. Nanti hari Ahad insyaallah akan ada pengukuhan, ya, tempatnya di Masjid Al-Azhar setelah menunaikan salat subuh berjamaah untuk Anda berdua dan semoga nanti Anda mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selamat sekali lagi. Bagi yang belum selesai, masih ada waktu ke Ahad selesaikan. Saya lihat masih ada yang 25 juz, ada yang 26 juz, masih ada waktu. Nanti saya berikan percepatan seperti saya berikan pada teman yang lain. Itu semalam bisa 3 juz mendapatkan itu kalau kita benar-benar mengikuti sistem yang Al-Quran telah berikan petunjuknya, insyaallah. Teman-teman, pengumuman kedua, insyaallah mulai besok akan di-launching Quantum Akhir Store dengan versi baru. Di Quantum Akhir Store ini sering ada tanya teman-teman di penjuru tanah air, bahkan dari luar, kami ingin belajar At-Taisir, tapi belum sempat sampai. Ya, bagaimana cara mendapatkannya? Di situ ada paketnya nanti ada bimbingan, nanti ada jarak jauh, ada kelasnya lewat ALC. Nanti informasinya termasuk buku dan lain-lain ada di Quantum Akhir Store, ditemukan di situ. Anda tinggal download saja, kemudian install di situ, ada nanti Quantum Akhir Store. Di atasnya nanti kita turunkan informasi seputar taklim, ya, seputar macam-macam, termasuk ada donasi, termasuk kami sertakan future baru untuk kesempatan berdakwah di situ, ya. Ada misalnya ada pulsa, ada PLN, ada macam-macam tuh masuk ke situ. Nanti hasilnya kita cetak buku, cetak mushaf, ya, kemudian jadikan lagi untuk ini para penghafal dan lain sebagainya. Di situ Anda menyumbang 1 rupiah atau 1 sen pun untuk digunakan pada hal-hal yang menjadi amal soleh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bulan depan akan dibuka kelas baru.
Yang Oktober, insya Allah Oktober nanti akan ada kelas untuk yang 30 hari ini. Yang September ini pemantapan untuk yang telah belajar, sekaligus kelas-kelas yang dulu spesialisasi. Kelas pengusaha akan dimulai bulan depan. Jadi yang telah masuk kelas usaha itu akan ada kelas pendalaman, ya, dimulai bulan depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang sudah mendapatkan beasiswa untuk berangkat, Turki sudah berangkat semua. Yang ke Sudan sebentar lagi, begitu keluar kemudian dari sana calling visanya, Anda siap-siap berangkat. Ada 40 siswa. Ya, kemudian yang akan mendaftar tahun depan siapkan dari sekarang. Syarat pertama Al-Qur'an. Insya Allah kami buka lagi tahun depan, nanti ada kesempatan untuk berangkat. Dan yang terakhir, yang akan berangkat umrah tanggal 13, jaga fisik, kesehatan, ya, siapkan pendekatan kepada Allah, mudah-mudahan nanti diringankan oleh Allah sampai dengan kembali dan diterima semua ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kita berjumpa kembali hari Sabtu insyaallah di Tanah Kusir dengan bahasan tafsir surat An-Nur. Kemudian nanti hari Ahadnya subuh di Masjid Al-Azhar dalam kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.